Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dari jurusan Ekonomi Syariah. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Lokal Ekonomi Diplomen dengan dosen pengampu Ibu Vera Ismail SEME. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang yang masing-masing anggotanya bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di sini kami akan membawakan materi terkait tentang pengembangan ekonomi lokal. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Nama Dira Agustin, NPM 1903010026. Di sini saya akan memberikan opini mengenai materi yang berjudul Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengertian konsep dasar pengembangan ekonomi lokal adalah konsep ekonomi lokal mendasari pada upaya pengembangan kewirausahaan lokal serta tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal, industri lokal, kerjasama pemerintah lokal dengan swasta dan lembaga-lembaga lainnya dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi. Konsep ini pada dasarnya beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal dan industri lokal. Sasaran dan tujuan pengembangan ekonomi lokal. Sasaran jangka panjang dari penerapan pendekatan PEL adalah pengentasan kemiskinan dan perbaikan yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam kualitas kehidupan dari suatu komunitas lokal di suatu daerah atau wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut, PEL memiliki tujuan yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah. Yang kedua, menciptakan dan memeratakan kesepakatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau negara lain. Yang kelima, membangun dan mengembangkan kerjasama yang positif antar daerah. Menurut A.H.J. Helming 2003 menyebutkan bahwa local economic development adalah suatu proses di mana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha. Sumber daya yang ada diolah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu, menekankan pada kontrol lokal dan penggunaan potensi SDA, kelembagaan, dan sumber daya fisik. Contoh kasus dugaan penyimpangan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa atau DD tahun 2021 di Desa Baru, Kecamatan Sampang menjadi perhatian dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Lasbandra, dan menggelar audensi ke kantor DPRD Sampang. Solusinya, lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi non-pemerintah lain merupakan modal sosial yang menjadi dasar untuk membangun masyarakat sipil yang kuat. Keterlibatan mereka di dalam wadah kemitraan PEL menjadi cukup penting untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah agar tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan dan menjamin terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan prinsip dalam penerapan pendekatan PEL. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Erawati Liliana Sari, NPM 1903012016. Di sini saya akan memberikan opini terkait materi yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal. Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang berdasarkan pertimbangan pada kondisi saat ini. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong
merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terdapat 3 strategi pengembangan ekonomi lokal, yaitu yang pertama ada strategi pengembangan daerah setempat. Dengan adanya pengembangan sebuah program untuk meningkatkan industri atau komersial yang telah ditentukan, pemerintah setempat mendapatkan pengaruh baik dari pengembangan usaha lokal. Yang kedua, terdapat strategi pengembangan usaha. Di beberapa tempat, tidak tersedia pekerjaan di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, cara baru harus ditemukan untuk mendukung usaha-usaha baru, untuk menarik usaha-usaha yang telah ada untuk tetap berada di daerah tersebut, dan untuk menyokong serta mengembangkan usaha-usaha lokal yang ada. Dan yang terakhir ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah pilihan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat lokal, menurunkan pengangguran di tingkat populasi lokal, dan menciptakan kesempatan kerja untuk para pemuda pengangguran dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, saya akan memberikan contoh permasalahan yang terjadi. Contohnya itu di Kabupaten Goa dan Maros, Sulawesi Selatan, terdapat kolam yang terbengkalai. Dan solusi yang dapat saya berikan yaitu, pada tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengoptimalkan fungsi kolam regulasi nipa-nipa dengan mempersiapkan program penghijauan di area sabuk hijau untuk ditanami berbagai jenis pohon bernilai ekonomis. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan keberadaan kolam regulasi tersebut dapat bernilai lebih besar bagi masyarakat sebagai fungsi utama pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan air baku. Kegiatan penanaman pohon di era infrastruktur menunjukkan komitmen yang kuat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan berbasis keanekaragaman hayati Nusantara. Sekian video yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yandamara Putra, NPM 193030111112. Di sini saya akan memberikan opini materi saya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan ekonomi lokal. Pengertian pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses pemerintah pusat dan lokal dan ormas yang terlibat untuk lebih meningkatkan, merangsang, memelihara aktivitas usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Prinsip dasar pengembangan ekonomi lokal Ascarya dalam Rusdiana tahun 2013 terdapat 3 prinsip dasar ANP, yaitu yang pertama prinsip dekomposisi, yang kedua prinsip penilaian kompasi, yang ketiga prinsip komposisi hierarkis atau sintetis. Prinsip pengembangan ekonomi lokal atau PEL menurut Abdul Syakur terdapat 3 prinsip PEL, antara lain yang pertama prinsip ekonomi, prinsip kemitraan, prinsip kelembagaan. Contoh kasus yaitu di daerah 23 sering terjadi banjir dikarenakan tidak adanya saluran irigasi yang memadai, yang mengakibatkan sawah-sawah terendam banjir dan para petani gagal panen. Solusinya yaitu upaya pemerintah dalam pendanaan pembangunan irigasi yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mira Putri Cantika, NPM 1903012029. Di sini saya akan menyampaikan opini saya mengenai materi yang berjudul Manajemen Pemasaran dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Manajemen pemasaran dalam pengembangan ekonomi lokal terdiri dari manajemen pemasaran dan pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses menganalisa, merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dengan bertujuan untuk mencapai target suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pengertian pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal yaitu kemampuan suatu daerah dalam membangun perekonomiannya untuk memperbaiki kualitas ekonomi dan kualitas hidup di masa mendatang.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran dalam pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses untuk menganalisa, merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan kegiatan usaha dengan tujuan utamanya tetap untuk mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisa. Kita harus menganalisa terlebih dahulu untuk mengetahui target pasar yang akan dituju dan lingkungannya, sehingga dapat diperoleh peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Sebelum memulai pengembangan, manajer pemasaran harus merencanakan pemasaran yang baik dan tepat. Hal ini bertujuan agar pengembangan dapat berjalan dengan tersusun secara rapi dan meningkat, serta menciptakan kesempatan kerja untuk para masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh permasalahan yang ada serta solusinya mengenai materi manajemen pemasaran dalam pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama yaitu, belum memiliki branding sehingga sulit konsumen untuk mengenal produk yang ditawarkan. Solusinya yaitu produk harus melalui analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan kualitas produk untuk menentukan ciri khas produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu kurang bijak dalam menggunakan media digital sebagai instrumen pemasaran. Solusinya yaitu lebih bijak lagi dalam menggunakan media digital seperti mempromosikan produk melalui media sosial berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya, atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kurangnya loyalitas kepada konsumen. Solusinya yaitu dengan cara memberikan diskon pada saat acara tertentu atau mengadakan giveaway. Nama saya Marcella Andani dengan NPM 1903011079. Saya di sini akan memberikan opini terkait materi yang berjudul Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah itu sendiri. Berikut ini dikemukakan arah tujuan dan cakupan inisiatif pengembangan ekonomi lokal menurut perspektif dalam Dendi tahun 2004, yaitu yang pertama, mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh dan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mendaya gunakan sumber daya lokal yang tersedia secara lebih baik. Yang ketiga, menciptakan ruang dan peluang untuk penyelarasan suplai dan permintaan. Dan yang keempat yaitu serta mengembangkan peluang-peluang baru bagi bisnis. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilik faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, dan yaitu ada penguatan pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya. Contoh permasalahannya yaitu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan signifikan mulai tahun 2019 dengan angka prevalensi 22,5%. Pada tahun 2020 sebesar 21,5% dan bulan timbang Agustus 2021 sebesar 18,1%. Di Kecamatan Kejayaan sendiri yang meliputi wilayah kerja 2 puskesmas, yaitu yang pertama Puskesmas Kejayaan dan Puskesmas Ambal. Angka prevalensi stunting masih lebih tinggi dari angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2021, di Puskesmas Kejayaan sebesar 20,7% dengan jumlah 409 balita. Solusi yang saya berikan yaitu untuk menurunkan angka stunting atau gizi buruk pada balita, pemerintah Kabupaten Pasuruan menjalani kerjasama dengan stakeholder di sektor swasta. Di antaranya bermitra dengan PT Mayora Tbk yang beroperasi di Kecamatan Kejayaan. Melalui program Kick-Off Program Kemitraan Cegah Stunting PT Mayora Indah Tbk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022. Mari kita semua bersama-sama berupaya konsisten dalam penanggulangan kasus stunting di Kabupaten Pasuruan.
Nama saya Umi Lestari, NPM 1903011128. Saya di sini akan menyampaikan opini saya terkait materi yang berjudul Problematika dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Permasalahan dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi satu topik yang penting, karena bangsa kita dihadapkan pada masalah ekonomi nasional yang akut, seperti besarnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam pembangunan ekonomi lokal sendiri, banyak terjadi problematika yang berakhir sangat merugikan bagi sektor perekonomian di suatu wilayah, bahkan di sebuah negara. Seperti yang pertama, perencanaan dengan pelaksanaan tidak sesuai. Banyak visi misi pembangunan namun tidak mempertimbangkan kenyataan di lapangan dan tidak mengevaluasi dampak dari rencana tersebut. Yang kedua, terlalu bergantung pada investor dari luar. Investor menjadi pemasok utama modal bagi sebuah usaha. Namun, banyak investor yang hanya tertarik dengan provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti migas, batu bara, kehutanan, dan perkebunan yang besar. Yang ketiga, pembangunan prasarana. Memang ketika ingin membangun sebuah perekonomian lokal, ada baiknya tidak menunggu-nunggu prasarana dibangun oleh pemerintah terlebih dahulu. Prasarana memang selalu dibutuhkan, namun bukan menjadi syarat utama dari pembangunan ekonomi lokal itu sendiri. Kemudian, saya akan memberikan contoh permasalahan yang terjadi. Contohnya, investor banyak tertarik ke usaha perindustrian seperti batu bara, minyak, gas alam, emas, sawit, tebu, kakao, teh, kayu jati, dan lainnya. Sementara itu, usaha mikro kurang diperhatikan. Contohnya seperti kuliner khas daerah, wisata khas daerah, itu kurang menarik minat dari para investor asing. Oleh karena itu, solusi dari saya ada baiknya pemilik usaha lokal itu tidak mengandalkan investor asing. Jalankan usaha bersama dengan para warga dengan beberapa persen dari dana desa jika itu merupakan usaha pariwisata. Dan kemudian, itu memanfaatkan teknologi dalam pemasaran agar produk atau wisata itu lebih dikenal oleh banyak orang di era digitalisasi seperti sekarang ini. Teknologi yang digunakan secara optimal itu juga dapat menarik minat investor, meskipun hanya investor lokal dan bukan investor asing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama, NPM 1903 011057. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Peran Kearifan Lokal dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya. Yang pertama yaitu A. Peran kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal adalah suatu daya upaya yang dilakukan oleh penduduk asli suatu daerah dalam memperlakukan lingkungan alam sosial ekonominya sehingga masyarakat besar tanpa merusak kelestarian keseimbangan lingkungan dan keharmonisan dalam tata hidupan tersebut. Kemudian yaitu B. Strategi pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kreatif lokal merupakan konsep pengembangan potensi alam, budaya, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kreatif lokal dalam menunjang daya tarik wisata pada kawasan permukiman meliputi yang pertama yaitu strategi SO, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang menghasilkan strategi pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur. Kemudian yaitu strategi ST, bisa disebut strike streets, yaitu strategi menggunakan untuk mengatasi ancaman menghasilkan strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kreatif lokal dalam menuju daya tarik wisata yang berkelanjutan. Kemudian yaitu strategi WO, strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang menghasilkan strategi pengembangan promosi wisata. Kemudian yaitu strategi weakness street, yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman menghasilkan strategi pengembangan sumber daya manusia.
Di sini saya akan memberikan sedikit contoh opini, yaitu banyak desa-desa yang tidak terjamah oleh banyak bank syariah karena keadaan lingkungan pembangunan prasarana yang belum terorganisir dan lokasi yang belum bisa dijangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.